Shalom, nama saya Yabes dari kelas 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi virus. Nah, ada nih peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita harus kenal dulu nih siapa virus ini. Nah, pengertian dari virus adalah makhluk-makhluk kecil yang hidup di dalam sel inang. Nah, mereka ini faktanya tidak mempunyai struktur sel, makanya tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup sejati. Untuk ukuran mereka sangat kecil, hanya berkisaran 20-30 nanometer. Nah, kalau kita udah kenal nih sama pengertiannya, kita harus tahu nih ciri-cirinya apa saja membuat dia ini virus. Pertama, mereka bersifat aseluler. Mereka hanya memiliki satu sel saja. Lalu setelah itu, mereka itu nggak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan sel inang. Nanti kita lanjut lagi. Kita akan tahu bagaimana cara mereka reproduksi. Lalu setelah itu, mereka memiliki asam nukleat antara DNA atau RNA. Lalu setelah itu mereka dapat dikristalisasi sebagai benda mati karena mereka tidak memiliki struktur sel. Lalu yang terakhir adalah mereka tidak bisa mereka tidak memiliki metabolisme sendiri. Nah, kita udah tahu nih apa ciri-ciri dari virus ini. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu apa aja sih strukturnya. Nah, di struktur ini mereka ada beberapa struktur, yaitu pertama, mereka memiliki asam nukleat terdiri dari DNA atau RNA. Setelah itu, mereka memiliki kapsid yang digunakan untuk melindungi genetika mereka. Lalu setelah itu mereka mempunyai glikoprotein yang digunakan untuk menempel ke sel inang, dan itu sangat penting untuk namanya proses infeksi. Lalu terakhir adalah selubung virus. Nah, selubung virus ini contohnya seperti yang ada di virus HIV, influenza, dan juga corona. Nah, selain itu juga ada juga beberapa bentuk-bentuk, yaitu pertama, contohnya kalau misalnya dia berbentuk silinder, namanya adalah helikal. Lalu jika berbentuknya memiliki banyak sisi, namanya polihedral. Nah, kalau bentuknya bulat, sesuai namanya spherical. Lalu setelah itu bentuk yang paling kompleks adalah bakteriofag. Nah, ngomong-ngomong bakteriofag, dia juga memiliki struktur. Seperti yang sama, dia memiliki kapsid. Nah, kapsid ini sama fungsinya, yaitu untuk melindungi dari sel DNA mereka, sel genetika mereka. Lalu setelah itu mereka memiliki leher untuk menghubungkan ekor dan kapsid ini kepala mereka. Lalu mereka juga memiliki lempengan atau enggak ekor untuk mengendalikan si virus dan juga untuk menempel ke sel inang. Nah, ngomong-ngomong tentang reproduksi, kalian tahu nggak sih kalau virus itu tidak bisa mereproduksi diri sendiri? Betul. Kenapa ya mereka nggak bisa? Simple aja, meskipun mereka ditaruh di tempat yang udah mediumnya bagus, udah ada nutrisi yang optimal, mereka tidak akan bisa. Karena mereka tidak memiliki organel seluler kompleks untuk melakukan reproduksi. Nah, kalau begitu tuh, gimana dong mereka bisa reproduksi kalau mereka nggak bisa reproduksi diri sendiri secara independen? Itu dia, mereka akan melakukan proses litik. Nah, proses litik itu gimana sih? Nah, di situ kita akan membahasnya. Pertama, dalam proses litik, mereka akan melakukan adopsi. Apaan tuh adopsi? Simple aja, adopsi mereka akan menempel ke sel inang. Nah, setelah nempel nih, ngapain nih? Betul, mereka akan melakukan proses injeksi atau menyuntikkan asam nukleat ke dalam sel inang. Nah, kalau dia ditempel nih, ngapain nih asam nukleatnya? Mereka akan melakukan proses sintesis di mana bagian-bagian dari virus ini akan disintesis di dalam sel inang. Nah, kalau udah disintesis nih, diapakan lagi? Bakalan dirakit, itu namanya proses perakitan. Lalu, kalau udah gimana nih, udah jadi nih semua virusnya, udah dirakit semua. Kan nggak mungkin selamanya mereka akan di dalam sel inang. Mereka akan melakukan proses lisis, yaitu mereka akan keluar dari sel inang dengan menghancurkan sel inang itu. Lumayan brutal sih. Tapi ada juga cara, yaitu lisogenik, sama seperti litik, tapi dia tidak merusak sel inang, tidak merusak dinding sel inang, tapi hanya menyisipkan asam nukleatnya ke sel inang saja. Seperti itu dia.
Jadi dia memiliki dua cara, yaitu cara yang paling barbar, yaitu litik, atau enggak lisogenik, cara yang mungkin bisa dibilang paling simple lah, nggak terlalu wah. Nah, kita udah tahu apa aja nih tentang virusnya. Kita sekarang harus tahu nih, apa saja peranannya. Nah, peranannya yang pertama pastinya yaitu merugikan untuk manusia, makhluk hidup ya, termasuk manusia juga, tumbuhan dan hewan. Apa saja nih contohnya nih? Yaitu COVID-19, hepatitis, cacar, dan demam berdarah. Lalu ada juga nih yang positif nih, yang menguntungkan. Apa aja tuh? Yaitu pertama, kita bisa membuat vaksin seperti vaksin COVID-19 dan vaksin polio. Nah, tunggu nih, bukan maksudnya kita nyuntikin virusnya langsung ya. Ini virus yang udah dilemahkan. Jadi sistem imunitas kita bisa kayak mempelajari tentang virus itu. Misalnya kalau udah ada yang masuk virusnya, dia bisa melawan karena dia udah tahu nih bagaimana apa kelemahan dari virus ini. Ada juga digunakan untuk mengendalikan hama biologis. Dan juga ada yang digunakan untuk melakukan rekayasa bioteknologi. Nah, itu dia. Nah, kita udah tahu nih semuanya tentang yang virus-virus ini. Setelah itu kita harus tahu juga nih cara untuk mencegah si virus ini bisa menginfeksi kita. Ada banyak nih caranya. Termasuk contohnya, kita bisa mengikuti protokol kesehatan. Setelah itu kita bisa melakukan imunisasi. Kita bisa melakukan vaksinasi. Setelah itu kita bisa melakukan kemoterapi virus. Dan terakhir kita bisa melakukan interferon. Nah, dari 5 ini, jika kita melakukan 5 ini, kita gak akan terinfeksi. Karena ya kita udah ngikutin protokol kesehatan, udah vaksinasi, udah imunisasi, udah melakukan kemoterapi, udah interferon. Ya virusnya udah apa ya namanya? Udah menyerah, virusnya udah angkat tangan. Nah, itu saja sih yang tentang virus-virus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Shalom, saya Yabes. Bye-bye.